mengakhiri tahun 2023, maka kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Berdamai dengan Tuhan, Sesama, dan Diri Sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu di 2023 ini kita sudah mengalami banyak hal, sudah mengalami banyak kejadian, dan ada kejadian manis, ada juga kejadian yang memahitkan hati, ada kejadian yang mengecewakan, ada kejadian yang menggembirakan. Tapi kita mau Bapak Ibu Saudara, apa yang baik kita teruskan di 2024. Tetapi apa yang menurut kita kurang baik harus kita tinggalkan, karena itu tidak membawa perubahan, tidak membawa apa-apa ke dalam kehidupan kita. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara, kita harus berdamai dengan siapa? Tadi pertama kita harus berdamai dengan Tuhan. Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, saya mau tanya kepada kita. Siapa yang gak pernah berbuat dosa selama setahun ini? Gak ada. Semua kita pasti melakukan kesalahan. Nah, di Yesaya 59 ayat 2 dikatakan begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, saudara Bapak Ibu Saudara, selama 1 tahun ini saya percaya pasti kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran, kita melakukan dosa, dan kita melakukan sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Dan kita juga harus pahami akibat dosa itu menjadi pemisah kita dan Tuhan. Karena Allah itu kudus. Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhan harus menjumpai dia dalam kekudusan. Yang selama ini juga membuat seperti doa kita tidak didengar adalah dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Yang membuat kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan adalah dosa. Yang membuat kita seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar apa yang kita minta, apa yang kita doakan adalah dosa yang menjadi pemisah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, next, hari ini kita mau belajar bahwa kita memahami dosa menjadi pemisah antara kita dan Tuhan. Sedangkan Tuhan sebenarnya tidak ingin terpisah dari kita. Dan saya juga percaya kita tidak ingin terpisahkan kepada Tuhan. Tetapi ini bukan soal terpisah atau tidak terpisah. Tetapi ini berbicara soal dosa yang menjadi pemisah kita antara Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tadi saya tanya tidak ada satupun yang mengatakan saya tidak berbuat dosa, saya tidak bertindak salah. Maka perlu yang namanya mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, karena dikatakan karena Ia setia dan adil. Nah, di penghujung tahun ini biarlah menjadi pengakuan kita pribadi secara pribadi dengan Tuhan. Nanti jam 11 malam kita akan ada di sini lagi mengakhiri tutup tahun, dan juga yang ada di rumah, yang ada dimanapun seluruh jemaat GBIH, ini menjadi ajang bagi kita untuk mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, supaya tidak menjadi pemisah antara kita dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, terpisah antara kita dan Tuhan itu sangat menyakitkan. Karena posisi terpisah dengan Tuhan itu, pertama, doa kita seakan-akan tidak didengar. Kita doa rasanya baru naik sedikit langsung jatuh. Kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Seberapa besar kita membangun diri kita, tapi kok rasanya gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Itu karena dosa. Dosa itu seperti sesuatu yang menghalangi Bapak Ibu Saudara menjadi tembok pemisah kita antara Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dan kematian Tuhan di kayu salib sudah menebus dosa kita di masa lalu.
juga dosa kita di masa sekarang, dan juga dosa kita di masa depan, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengakui segala dosa kita dengan sadar dan dengan penuh penyesalan. Dan dikatakan bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika satu perempuan kedapatan berzina, Tuhan Yesus tidak menghukum, Tuhan Yesus tidak melempar dengan batu, tapi satu pesan yang Tuhan katakan kepada wanita berdosa itu. Dan juga itu merupakan pesan yang sangat tajam kepada kita malam hari ini. Apa yang Tuhan katakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena pada dasarnya juga Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bapak Ibu Saudara, orang bertobat itu adalah orang yang sudah berbuat dosa, sadar dan hidupnya berubah dan menjadi lebih baik. Tetapi ada orang yang mempermainkan Tuhan juga. Sudah berbuat dosa, minta ampun, berbuat dosa lagi, minta ampun, berbuat dosa lagi, dan minta ampun. Nah, masalahnya itu dosa yang sama. Makanya Tuhan katakan, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, biarlah kita mengambil waktu kepada Tuhan, menyesali segala perbuatan dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, kami minta ampun atas segala dosa-dosa kami, baik yang kami mengerti, baik yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja dan tidak kami mengerti. Tuhan, ampuni kami, supaya kita dengan Tuhan tidak terpisahkan oleh apapun. Amin. Nah, kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah selesai dengan Tuhan, maka kita juga harus selesai dengan sesama. Sesama itu siapa Bapak Ibu Saudara? Sesama itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, bahkan tetangga kita, orang yang kita kenal, sesama jemaat, bahkan siapapun itu Bapak Ibu Saudara yang pernah berhubungan dengan kita. Kita gak mau sakit, mungkin ada sakit hati, mungkin ada goresan luka di dada Bapak Ibu yang di 2023 kita gak mau bawa sampai 2024. Kita mau semuanya selesai. Oleh karena itu malam hari ini juga adalah ajang di mana kita menyelesaikan segala sesuatu yang kurang baik terhadap bersama. Dikatakan Yakobus 5:16 begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lanjut Bapak Saudara. Nah, apa yang perlu kita lakukan terhadap bersama? Satu, mengaku dosa atau minta maaf. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda minta maaf bukan berarti Anda kalah. Tetapi ketika Anda minta maaf, itu artinya Anda sadar Anda anak Tuhan Yesus. Amin. Kalau suami istri ada sedikit percekcokan, ada sedikit kesalahpahaman, ya gak apa-apalah suami minta maaf kepada istri. Bahkan bila sesuatu terjadi antara ayah dan anak, kalau memang ayahnya salah, ya gak apa-apa seorang ayah minta maaf kepada anak. Yang setuju katakan amin. Bukan berarti kita ini misalnya ayah dan dia anak, tapi kita yang berbuat salah kita juga gak boleh kan saya ayahnya, gak boleh minta maaf. Gak apa-apa Bapak Saudara. Jikalau kita salah, kita perlu juga meminta maaf. Kita mau keluarga kita damai, kita mau keluarga kita tetap bersuka cita. Nah, tentu ada dua hal. Pada saat kita meminta maaf, maka harus ada kata mengampuni. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, siapkan kata-kata pengampunanmu 7 kali 70 kali 7. Bapak Ibu Saudara, jikalau ada yang menghampirimu dan berkata saya minta maaf, berikanlah pengampunan. Mungkin tidak ditemui cuma via WA.
balas dia dengan, ya saya mengampuni dan saya juga minta maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat. Bapak saudara, kenapa perlu minta maaf? Kemudian dikatakan, hendaklah kamu saling mendoakan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini menjadi ajang juga bagi kita untuk berdoa bagi siapa saja yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Bapak Ibu, mungkin ada yang menyakitkan hati Bapak Ibu. Doakan dia malam hari ini. Tuhan, saya berdoa, berikan kelegaan bagi saya mengampuni si A, si B, si C, dan biarkanlah kami tetap beroleh damai sejahtera. Amin. Nah, kenapa harus saling mendoakan Bapak Ibu? Supaya kamu sembuh. Kalau kamu sakit hati dan kamu masih menyimpan kepahitan, maka kedepannya juga kamu akan tetap sakit hati dan tetap kepahitan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin pada saat kamu melihat dia, hatimu terasa tidak damai sejahtera. Oke lah, gak apa-apalah. Tapi biarlah esok hari engkau melihat dia sudah penuh dengan sukacita. Engkau perlu mendoakan dia supaya sembuh dari sakit hati, dari kepahitan, dari iri hati. Bahkan sakit penyakit kita disembuhkan kalau kita punya hati yang mengampuni. Amin. Nah, ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau kita selesai dengan sesama kita, maka kita juga perlu penyelesaian terhadap diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang orang hanya menyadari menyelesaikan dengan Tuhan, menyelesaikan dengan sesama, tetapi lupa menyelesaikan dengan diri sendiri. Dikatakan Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi masalah terhadap diri sendiri? Lanjut. Nah, tidak sedikit begini. Ada rasa bersalah yang berlebihan. Kemudian ada usaha untuk membuktikan diri. Ada rasa yang terlalu peduli omongan orang dan ada terlalu kekhawatiran yang berlebihan. Nah, saya mau katakan satu persatu Bapak Saudara, rasa bersalah berlebihan. Kalau kita mempunyai rasa bersalah kepada seseorang, gampang menyelesaikannya. Tinggal minta maaf, jangan pendam. Maka selesai. Kedua, kamu gak perlu membuktikan diri bahwa kamu bisa. Orang yang tersiksa terhadap dirinya sendiri karena apa? Karena berusaha membuktikan diri. Ada anak-anak yang berusaha membuktikan diri kepada orang tua. Ada menantu yang berusaha membuktikan diri kepada mertua. Ada suami yang berusaha membuktikan diri kepada istri. Ada istri yang berusaha membuktikan diri kepada suami. Nah, ketika ada kemauan membuktikan diri, maka ini yang bikin stres kalau tidak tercapai. Jadi saya mau katakan malam hari ini, Anda tidak perlu membuktikan diri karena Tuhan tahu sampai di mana Anda akan sampai. Anda tidak perlu berkata, capek-capek berkata bahwa saya orang yang terlalu jujur. Anda berusaha membuktikan bahwa Anda jujur. Anda tidak perlu berusaha membuktikan bahwa Anda jujur. Tinggal perbuatan Anda membuktikan bahwa Anda jujur atau tidak. Anda tidak berusaha untuk terlihat kaya. Bapak Ibu Saudara, yang menyiksa orang bukanlah kebutuhan hidup, tetapi gaya hidup. Kalau tetangga punya TV baru, ya udah itu berkat dia TV baru. Jangan kamu berusaha membuktikan diri pengen TV yang lebih besar dari dia. Jangan tetangga mobil baru, kamu juga pengen beli mobil baru. Cuma karena ingin membuktikan diri, saya lebih hebat, saya lebih kaya. Tidak perlu membuktikan diri.
Karena pembuktian diri itu adalah kesombongan dan Tuhan sangat menentang orang tinggi hati. Saya percaya Bapak Saudara, Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena Tuhan tahu pada saat Anda rendah hati, Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Dan pada saat itu Tuhan memberkati hidupmu. Kemudian terlalu peduli omongan orang. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Karena semua orang itu beda maunya. Satu orang beda maunya, yang ini beda maunya. Yang penting Anda lakukan yang terbaik dan Anda hanya perlu menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak semua orang Anda bisa senangkan. Hiduplah seperti Anda hidup untuk memuliakan Tuhan. Biarpun ada orang yang tidak senang, tetapi selagi Anda memuliakan Tuhan, tetap jalan dan lakukan. Saya pesankan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Anda tidak perlu peduli apa kata orang tentang dirimu, tetapi pedulilah apa kata Tuhan tentang dirimu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita cuma punya 2 tangan. Ada yang punya lebih? Saya cuma punya 2. Bapak Ibu Saudara juga cuma punya 2. Kita nggak bisa pakai tangan kita ini untuk menutup mulut satu-satu. Jadi jangan ngomong ini ya. Baru tutup ini. Bunyi sana, oh jangan ngomong ini. Bunyi sana lagi, oh jangan ngomong ini. Nggak bisa, cuma 2. Tetapi engkau bisa pakai tanganmu untuk menutup telinga terhadap sesuatu yang tidak perlu. Jadi gak usah peduli apa kata orang tentang yang buruk-buruk tentang dirimu. Tapi pedulilah apa kata Tuhan tentang dirimu. Karena masa depan kita sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Dan juga jangan terlalu khawatir. Ketika kita terlalu khawatir terhadap satu hal, itu akan membukukan tulang kita. Tapi pada saat kita punya iman yang besar, maka kita bisa melewati segala sesuatunya. Intinya apa Bapak Saudara? Untuk bisa selesai terhadap diri sendiri, maka harus kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Omongan orang serahkan ke Tuhan. Tuhan, saya gak peduli Tuhan, yang penting saya menyenangkan Engkau. Rasa bersalah, Tuhan, saya minta ampun dan saya juga sudah minta ampun dengan orangnya, maka selesai. Tuhan, saya tidak perlu membuktikan diri karena Tuhan lebih tahu sampai di mana saya akan sampai untuk berjuang. Juga jangan khawatir sebab Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Terakhir Bapak Saudara, kita baca sama-sama. Next. Masih terbaca? Masih ya. Kita baca Yeskiel 11, 19, 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka aku akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu Saudara, 1 tahun ini album hidup kita udah penuh. Nah, ini yang Tuhan bilang, aku akan memberikan mereka hati yang baru, roh yang baru. Nah, kita mulai lembaran baru dengan sesuatu yang bersih. Jangan baru kita dikasih lembaran baru oleh Tuhan, udah penuh dengan sakit hati, udah penuh dengan iri hati, penuh dengan ini, penuh dengan itu. Tapi kita mulai dengan lembaran baru itu dengan puji Tuhan. Saya bersama Tuhan. Dan kita lanjutkan lembaran demi lembaran. Ada 366 hari lembaran itu akan kita ukir bersama. Jangan sampai awal-awal, Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya ini buku ya Tuhan kasih ke kita. Jangan sampai awal-awal udah banyak coretan. Baru jam 12 lewat udah banyak coretannya. Udah ada di iri hati, udah ada sakit hati, udah ada ini, ada itu. Aduh, kita gak mau Bapak Ibu Saudara. Kita mau yang tertulis di buku kehidupan kita adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan.
2023 Tuhan sudah sertai, 2024 juga Tuhan pasti sertai. Mulai tahun yang baru dengan hati yang baru. Amin. Mulai dengan hati yang baru.